kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 59 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan hidupnya, Raja Daud mengalami hal yang pahit dan yang tidak menyenangkan. Bagaimana tidak pahit? Dia sudah berjuang mengalahkan Goliat dalam peperangan. Dia melakukan semua kehendak yang baik di tengah-tengah umat Israel. Dan dia adalah menantu dari raja orang Israel, yaitu Saul. Tapi dia mengalami hal yang pahit. Apa itu? Yang pertama sekali, dia dibenci mertuanya Saul. Seharusnya sebagai menantu yang sudah mempertaruhkan kehormatan umat Israel dan mertuanya, bukankah seharusnya dia mendapat kasih sayang dan penghargaan dari Saul? Tetapi justru dia dibenci. Bahkan kemudian diburu dan diancam akan dibunuh. Tidak dihargai sama sekali dalam kehidupannya. Tetapi kemudian ada hal yang menyenangkan yang dia terima, yaitu selalu dilindungi dan diberkati Tuhan walau dalam kesesakan yang sekalipun. Dan fakta yang luar biasa adalah ketika dia menghadapi Goliat yang menurut nalar pikiran manusia tidak akan dapat dikalahkan. Maka karena itu juga Goliat meremehkan dia dan menertawakan dia. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan bagi dia. Kemudian dia dipuja oleh orang Israel, secara khusus putri-putri Sion dengan bernyanyi. Saul mengalahkan orang beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan orang musuh berjuta-juta, tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari dua pengalaman pahit itu, Raja Daud fokus kepada penyertaan Tuhan. Dia tidak fokus dengan pengalaman pahitnya. Maka karena itulah ketika dia bersaksi di sini, dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Dia menyaksikan perlindungan Tuhan. Dia menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dia menyaksikan kemuliaan dan kegagahan Tuhan yang boleh menjadi bentengnya, kota pertahanan, menjadi tempat pelarian. Dia tidak fokus dengan kebencian Saul, sehingga dia tidak sibuk untuk menceritakan betapa jahatnya Raja Saul, betapa tidak adilnya dia, betapa dia tidak mengerti untuk mengucap syukur dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, dia fokus dengan perlindungan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dari pengalaman-pengalaman empirik kita, tentu ada hal yang mendukakan hati kita. Tetapi sekarang apa yang mau kita saksikan? Apakah duka itu? Apakah pergumulan-pergumulan itu? Ataukah pengalaman yang menyenangkan di mana Tuhan masih menyertai kita? Tentu sebagai anak-anak Tuhan, saksikanlah pengalamanmu yang baik, di mana Tuhan masih menyertai kamu hingga di sini. Ebenezer, hingga di sini Tuhan menyertai kita. Dan saksikanlah serta bersyukurlah atas anugerah berkat Tuhan. Hingga di sini Tuhan menanggung hidup kita, memberikan apa yang kita perlukan sehari-hari, dan memberikan kita napas kehidupan. Banyak hal lagi yang perlu kita saksikan, hal yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Maka demikian juga ketika kita bersahabat dengan orang lain, fokuslah kepada hal-hal yang baik yang dilakukan orang. Maka ceritakanlah hal-hal yang baik yang pernah orang lakukan kepadamu. Dengan demikianlah kita menjadi alat kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat menyaksikan pengalaman indah kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas banyaknya berkat melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami ceritakan, tidak cukup kata-kata untuk mengurai semuanya. Maka biarlah semua aktivitas hidup kami menceritakan kemuliaan, sehingga kami menjadi surat dan Injil Kristus yang terbuka. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.